Nih, maksud gue tuh, tapi lu menerjunkan diri lu sendiri apa lu diterjunkan ke kopi? Diterjunkan dengan keadaan. Dengan keadaan. Diarah, Ekonomi. maksudnya lu diarahkan lu ke human, ke Enggak. perusahaan ini nih, atau lu random aja mau kerja apa aja? Random gue mau kerja apa aja. Random mau Iya, kerja apa aja? apa aja Dan lu soalnya. ketemu si human ini Gue dan ketemunya kopi. Mas Juna. Oh, lu ketemu Mas Juna itu. Ketemunya Mas Juna di aplikasi cari kerja waktu itu. Oh, Gue gondrong, kelam, enggak, gue nggak tahu gue mau kemana gitu ya. oke. Nyokap gue sakit, gue kuliah, bayar SPP nggak bisa, putus kuliah, gue langsung kerja, gue cari tuh, kayak gue. Tapi yang non pengalaman gitu pak, Oke, oke, oke. non pengalaman ada ketemu lah Mas Juna ini, diajarin kopi gue. Tapi dasarnya lu emang suka kopi ya? Enggak, Dasar awal? Enggak juga? enggak juga. Enggak juga ya? Sosok, Sosok aja ya? sosok aja. Kopi liong, nggak belapi, tahu-tahu Iya. Berarti lu survive, survive. survive. Makanya gue sededikasi itu sama kopi, nemenin gue gitu. Iya, Secara nggak sadar, gue sadar baru sekarang. iya. Dulu gue masuk kerja karena kopi. Ditanya bisa apa, cuma bisa ngopi tiap pagi. Jawaban gue konyol pokoknya waktu itu. Waktu Saya interview ngopi pertama ya? mas, saya suka banget ngopi. Apa yang menurut, karena kopi itu kalau liong ya tubruk, saya punya artifisial sendiri. Oke. Saya aduk ke kiri 6 putaran. Itu menjadi ritual buat saya. Kopi itu kayak gini gitu tuh. Kayak gitu tuh. Ya nemenin nemenin aja gitu pak, secara Iya. nggak langsung gue sadar. Nemenin gue di atas, nemenin gue di bawah, nemenin gue lagi pusing, nemenin lagi happy. Iya. Semuanya gue ditemenin sama kopi. Nyokap gue meninggal nih. Nyokap gue meninggal. Nenanginnya kayak kopi gue. Oh, Ini kopi dulu ya. Kopi dulu baru lanjut lagi ngurusin nyokap. iya. Menurut gue kopi sangat dalam buat gue gitu. Dan akhirnya menjadi rutinitas ya? Menjadi rutinitas Iya. setiap pagi ngopi. Gue tahu gue akan dapat masalah besar nih, akan dapat capek di hari itu. Tapi kalau gue ngopi pagi, nggak ada bapaknya tuh hari buat gue. Oh, berarti lu hadapi tapi ngopi dulu. Iya. Selama pagi gue masih bisa ngopi dulu gitu buat ngebantai hari itu. Iya. Gue lewatin gitu. Apapun yang terjadi hari itu ya. Apapun. Di gua gitu, kayak gitu ngopi tuh. Selama tiap pagi ngopi gua. Mau hari itu gua tahu bakal happy, nah gua kan lebih happy karena pagi gua ngopi gitu. Berarti lu udah berapa tahun nih dari pertama kali lu ngelamar? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Dari lu nggak ngerti gini-ginian ya? Nggak ngerti gua. Iya deh lu. Tubruk. Nah berarti tuh si Mas Juna itu emang pure mau ngajarin lu apa pure mau bikin nih kopi solusi nih? Pure ngajarin gua. Gua tahu banget. Pure ngajarin lu ya? Iya, gua tahu banget. Ngajarin gua dari nol dia.
sesabar itu, Ah, kesalahan itu dia kasih tahu ke gua. bahkan itu jauh sebelum mau dibuat kopi solusi ini ya? Apa dia udah mau buat ini? Udah dia Oh, udah bikin, oh dia mau buat ini. dia udah bikin. Hmm, Mas Juna udah bikin, gua interview sama Mas Juna. Tapi sih menurut pengalaman Mas, gitu kan. Awal-awal sih gua interview, gua masuk duluan gitu. hmm. Gua datang duluan, dia kaget sih, kan janjian jam segini gitu. Ya nggak apa-apa Mas, biar lebih pagi aja. Tapi ya lama kelamaan dia yang datang duluan kan gua. Nah itu dinamika kopi gitu sih. Sangat ini dia. Sabar banget. Sabar banget ngajarin lu ya. Ngajarin gua. Benar-benar dari yang non pengalaman Gua diajak nol ya. kemana-mana sama dia gitu. Diajak nih, teman gua punya teman gua diajak gitu. Kayak air gua udah matang lah. Ya Allah. Kangen juga gua sama Mas Yuna. Terakhir gua ketemu bulan lalu, Bulan lalu. kopi manja. Tapi dia masih ke kantor apa enggak? Enggak. Oh enggak udah. Dia udah di PPKD. Mas Juna udah di PPKD. PPKD itu apa? Pelatihan prakerja daerah di Oh. Jakarta Pusat. Di bagian profesi barista. Oh. Kalau nggak salah nih ya. Oh. Kalau nggak salah. Oh. Dia udah sekarang yang ya mentoring barista, basic barista tuh kayak gimana. Oke. Jadi dia disupport sama pemerintah. Oh. Diadain coffee bar gitu buat pelatihan. Gitu. Kayak murid-murid dari mana bisa ke situ. Jadi PPKD itu lembaga pemerintah ya? Pemerintah. Bagus sih. Bagus itu. Dia ada juga ininya, Pak. Ada juga mobil kelilingnya. Buat nyiapin barista. Kita ngopi dulu. Set, ya kita tuang ke sini. Asoy. Ini derajatnya. Termometer. Wiu. Cepet naik. Flash 100 derajat Fahrenheit. Yoi. Kali. Tapi lu ada ya namanya kan jadi rutinitas ya. Pasti lu ada jenuh. Pasti lah Pak. Pasti ya. Dan titik jenuhnya tuh di tahun keberapa? Lu udah 5 tahun nih. Titik jenuhnya di tahun keberapa lu? Yang jenuh banget gitu. Setiap tahun jenuh sih Pak. Setiap tahun jenuh ya? Jenuh. Setiap tahun jenuh. Tapi di pertengahan tahun ada aja gitu yang bikin gua. Oke. Fresh Iya. gitu. Kayak ada hal baru di kopi gitu ya. Di kopi. Yang bisa lu kulik dan bikin lu penasaran gitu ya. Betul. Kayak biasa ya rasio gua 15 gram. Nah, 15 gram. Sekali seduh doang 15. Sama yang tadi supaya bisa lihat bedanya lah ya. Sama nih Pak.
fundamentalnya, green size sama, Oke. suhunya sama. Nah itu biji kopinya 15 gram kan. Mm-mm. Itu ketentuan lu sendiri atau udah ada pakemnya segitu? Kalau dibilang pakem sih enggak ya. Ini karena sekali lagi karena gua resepnya 15. Oke. Sebenarnya punya masing-masing home brewer itu punya rasio atau resepnya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Mungkin punya resepnya sendiri. Sebenarnya juga buat patokan gua. Fundamental semua nih. Buat patokan gua, misal masih over. Oke. Gua tinggal ubah salah satu fundamentalnya, entah suhu, entah green size, entah rasio, supaya dia jadi balance. Oke. Gitu. Berarti ini hasil kulikan lu ya? Ya standar kalau gua nyeduh pertama kali ya ini. Iya. Ini dari Mantesa sama Aceh Gayo fermented. Coba. Make sure dia udah 15 lagi. Kita ratain. Pastikan gak ada air. Terus tekniknya sama kayak tadi tuh? Sama kayak tadi. Nanti gua bikin video tersendiri lah kalau buat teknik gua. Tekniknya. Start. Oke. Blooming, ya kan? 45 gram ya? 45 gram. Sampai nge-blooming 45 detik. 45 detik. Sama kayak tadi. Gitu Pak, ngopi tuh. Aduh. Sesuka itu sih gue mau cara bikin kopi unik-unik. Rasanya juga beda-beda. Banyak ininya, banyak faktornya, banyak. Menurut gue ini adalah perjalanan rasa. Perjalanan rasa sih emang. Dari hulu, hilir sampai hilir. Dan gue baru tahu tadi kan sebelum ini kita udah ngopi itu tadi. Sedetail itu gitu loh, sampai 45 gram, 45 detik. Ditambah lagi 65. Terus balance apa tuh over, tadi? Over, under. Under extract, balance. Turbulensi. Anjay, perkopian bro. Banyak banget fundamentalnya. Iya, asli. Ini kalau bocah yang ngopinya tubruk dong, apaan sih ribet? Iya. Gitu. Tapi gua menikmati karena ini tuh sebuah cerita kalau menurut gua. Iya. Sebuah cerita dari ngopi gitu. Pantas ada film gitu, filosofi kopi ya, emang yang kopi tuh punya banyak cerita emang. Pantas gitu ada filmnya gitu loh. Filosofi lagi ya. Ya emang kopi tuh sepilosofis itu gitu. Sepilosofis itu kopi itu. Ya apalagi yang lu jelasin dari hulunya kan ke petani. Yep.
ya kan. Terus ternyata tuh ada pengepul, ada lagi collection. Iya. Gila, step-stepnya tuh gokil menurut gua. Step-stepnya banyak anjir. Makanya perjalanan rasa, Iya. setiap setiap orang yang atau setiap apa namanya ya, setiap section gitu. Petani punya sectionnya, collection punya sectionnya, roster punya sectionnya, barista punya sectionnya. Itu mereka semua saling memberikan rasa. Iya. Petani memberikan rasa kepada si cherry kopi. Oke. Collection juga memilah-milih rasa grade 1, grade 2, grade 3 buat si kopi. Roaster memberikan rasa dengan cara dia masak kopi, entah medium, entah dark roast, entah late, entah light to medium to dark. Barista juga memberikan rasa terhadap si kopi dengan cara tuangannya, fundamental brewing coffee, kayak gitu. Iya. Banyak orang yang bisa memberikan rasa, termasuk petani, roaster, collection, barista, hingga menjadi secangkir solusi secangkir kopi, memberikan sejuta solusi. Asoy. Kopi sejuta sih. Gila. Tapi gue dari seger loh. Tadi lo gua spill dulu teksturnya. Asoy. Kayak blendan gua namanya kayak nyegrek gitu loh. Day Afternoon namanya. The Day Afternoon nih. Blendan The Day Afternoon. Sore. Ngopi dulu yuk. Ini kopi sore ini. Kopi sore ini harusnya. Besok sore sih harusnya ini. Enaknya buat es ini. Manisnya gue lagi nggak ada. Tapi gue lagi pengen yang gini sih. Panas. Iya. Gue es rada bosen juga. Enak kan? Nggak terlalu fermented gitu. Tadi tuh funky banget. Kalau ini lebih berasa kopinya ini. Ya. Kopinya lebih berasa ini. Yang tadi gue bilang Pak, Ozonic tuh menahan supaya nggak terlalu wine, nggak terlalu oke. Ini iya sih, kopinya tuh bold banget. Ngebold kopinya. Ngebold. Kalau tadi kan agak mencair gitu ya. Iya. Agak apa sih namanya? Watery. Iya, watery. Iya. Dan siruply. Tadi tuh. Siruply lah ya. Siruply tadi. Lebih ke kayak sirup gitu. Asoy. Anjing gue jadi ngerti kopi, gue gila lu. Keren. Iya Pak. Menurut gue nih harus gue ngulik gue jadi kopi. Iya, apa ya? Dikenalin ke teman-teman. Iya. Kita ngopi. Karena banyak kopi di Indonesia tuh banyak varietas, banyak banget, banyak grade, banyak kultur, banyak budayanya, ngopi budaya. Ada ngopi sambil sila.
Tapi demi Allah tadi di dalam pikiran gue sembari sila itu. Demi Allah. Iya. Ada tuh Mas, aduh lupa, sorry Sembari Mas, sila. Barisila. Ada tuh Barisila, enak banget kopinya, asoy. Eh, Nanti kapan-kapan kita main lagi ke Garut, Iya. ke sana. Home brewer, home roaster. Jadi dia tuh saking ininya. Di sana tuh ini Pak, kayak udah lu ngopi, kalau gue udah capek nih baristanya, ngopi aja sendiri, ntar kunci di rumah. Iya. Kuncinya tempat biasa. Gokil. Dan iya bikin relax anjir kopi nih. Ngantuk Pak, Iya. ngopi Arabica begini ngantuk. Relax jadinya. Kayak pulang kerja gitu ya. Iya. Enak banget ini kalau pulang kerja nih, set. Iya. Lu bikin set. Bikin kopi, Set. Tenang gitu rasanya. ngobrol, Ngobrol. ceritain kerjaan lu kayak gimana. Iya. Itu sembari sila. Barisila. Sembari sila, Bro. Ini kopinya nih. Nih. Sembari sila nih. Anjing ini barisila, sembari sila ternyata. Sembari sila. Dan logonya ini logo orang lagi sila tapi Dari atas. digambar dari atas. Nah tadi tuh yang turbulensinya harus jauh, terus apa sih namanya yang nyiramnya harus keseluruhan. Nah itu mempengaruhi rasa ya? Mempengaruhi ya? Itu sih yang bikin orang-orang malas. Tapi kalau udah ngopi begini, lu bakal tahu rasanya sih. Iya. Dan dia orang-orang tuh ngopi yuk gitu. Ya ini ngobrol gitu. Iya. Kalau ngopi kan ngobrol. Ya kan? Pasti ada obrolan gitu. Kalau kita ngopinya begini, pasti ada obrolan, nggak mungkin canggung. Makanya orang ngebahasin, weh ngopi yuk gitu. Padahal kan kadang kagak ngopi, kadang Iya. bir apa, Itu banyak tuh Pak, maksudnya inek, iya kayak gitu-gitu. iya banyak. Aseng. Banyak kan. Banyak menurut gua universal kopi itu. Universal, iya. Universal, meluas gitu ngopi. Ya tentang diskusi apa Mm-mm. macam. Tapi kalau ini sekali lagi menurut gua ya. Kalau ngopi yuk, kita nih ngopi kayak gini. Iya. Gitu. Kayak kita ngobrol gitu. Gue bawain beans dari mana, gue seduhin beans dari mana. Iya. Mungkin dari situ kita akan bridging menjalar kemana-mana. Iya. Misalnya gue dari Lampung ya kan. Oke. Ntar lu cerita tentang lu lagi suka sama orang Lampung. Iya. Apa gimana kita nggak tahu. Nyambung tuh. Nyambung. Jadi emang pembuka obrolan ini kopi nih. Obrolan, Pembuka. Betul, pembuka obrolan. Karena gini Pak, beda ya. Gue walaupun misalnya contoh gue jago nih bikin kopi. Tapi kalau gue nggak pakai hati bikinnya, gitu, Ya. gue lagi entah punya masalah, gue nggak, beda rasanya. Beda. Betul. Emang tergantung si pembuatnya juga kopi tuh. Moodnya gitu. Moodnya ya, tergantung mood si pembuat. Dan gue yang jago dengan lu yang biasa aja, terus lu nyeduh dengan sepenuh hati lu gitu ya. Lu seduh, lu rasain tuh flow-nya ya kan. Lu rasain nih setiap putarannya gitu kan. Kayak pelan, slow banget. Rasanya pasti beda. Gitu. Beda. Developmentnya beda. Dan
Kopi itu semua rasa tuh ada di kopi anjir Ada di ternyata. kopi. Semua rasa tuh ada di kopi. Manis, kopi tuh ada manis, ada asem, ada juicy, fruity, Putih. ada. Yang dulu apa ini? Markisa, yang ini Markisa lah, ada 5 gitu. Iya sih, ada kayak asem-asem markisa ini. Markisa, entah. Itu sih suggestion doang, tapi Iya, maksudnya kan kadang kan kita nggak bisa deskripsiin gitu ya. kita nggak. Nggak Nah bisa ini contoh gampangnya buat mendeskripsikan lah. Iya, Gitu. nah. Lu pernah makan apa? Nah ketika lu bilang ini rasanya kayak markisa, nah gue kayak diingetin, Mm-mm. oh yang begini markisa, iya kayaknya. Nah Deketnya Markisa inilah Pak. iya, Blimbing. iya, nah belimbing. Tapi kalau belimbing tuh dia tipis. Nah kalau ini Tipis. tebel, ngerti nggak lu? Iya. Iya, Karena kan ada kopinya. iya. Kalau belimbing kayak kemarin belimbing tuh, kayak rasanya agak-agak gimana ya? Sepet. Iya agak-agak ada sepetnya, tapi Iya. ini enggak, ini lebih bold, lebih markisa ini. Iya. Iya. Itu. Tapi lu kalau mau ngerasain ya lu harus begini. Ngopinya gitu. Kalau Iya. kalau lu nonton dong lu nggak ngerasain. Bro, Datang aja ke sini. Mm-mm. Ngopi gitu. Ngopi. Asoy. Gue bikin ya. Kalau ada beansnya. Tapi lu akhir-akhir ini lagi excited ya, maksudnya di kopi yang lu jalanin udah selama 5 tahun dan sekarang lu ngalamin yang excited lagi gitu ya. Iya. Iya, ya kan? Sedikit lagi. Heeh. Karena kayaknya sekarang lu udah mulai ada tujuan setelah ini. Betul. Iya. Jadi lu kayak, oh gue mau ngulik banget nih. Ini hidup gua kayaknya, lu kayak menemukan hidup kembali ya kan? Iya. Betul. Dan ini sangat bisa buat semangat hidup kembali dan memulai sesuatu yang baru Iya. dengan rutinitas yang lu udah jalanin selama 5 tahun gitu. Sangat memberikan gua sesuatu hal yang sangat gua bersyukur. Gua menjadi barista, gua belajar kopi, gua mendalami kopi, Mm-mm. gua dikenalin banyak channel, banyak komunitas, banyak teman-teman yang memberikan dampak kepada kopi di Indonesia. Gue bersyukur gitu bisa kenal itu, bisa kenal semuanya. Tapi emang kalau kopi tuh entah kenapa ya, vibes-nya positif banget anjir. Vibes-nya positif ya. Bahkan even lu mau mabuk, lu bahasa utamanya ngopi anjir. Ngopi yuk. Padahal beli naik. Iya. Ngopi lah gitu. Ya kan? Bahkan kopi bisa kopi jahat gitu. Iya. Padahal gak ada yang jahat kopi tuh. Iya begitu. Jadi basa-basi yang akhirnya beda peruntukannya. Tapi lu merasa berarti lu kayak diperjalanin untuk menuju ke kopi ya berarti ya? Iya kan? Iya. Lu diperjalanin gitu. Tapi Pak ini cerita aja nih Pak. Hah? Cerita aja nih. Boleh. Dulu gue SMA tuh teman-teman gue udah mulai jadi barista ya. Jadi dari itu. Tapi gue menganggap itu keren. Lu? Iya, anjir keren nih, gue bisa nggak ya jadi barista ya? Lu bagian. Tapi cuma sekelibat doang. Lu bagian yang
mau ngopi nih lu yang nyeduh gitu. Ya, Ya. teman gua kerja di zona nyaman kopi di Margonda. Oke. Ada nggak Rahman, sekarang masih ada nggak zona nyaman kopi? gua nggak tahu sih. Hmm. Gua Itu di mana? di Margonda sama di pos ini, pos kantor pos. Oke. Itu si Rahman, ada namanya Rahman, teman SD gue juga. SMP nggak bareng, SMA bareng. Nah di SMA dia ngulik banget kopi. Oke. Ngulik banget kopi. Gue ngeliat dia, si keren lu balik sekolah jadi barista. Oke. Jadi kopi. Lu apa ya? Ngulik banget itu gitu. Jarang temen SMA gua yang ngulik banget kopi gitu. Oke. Dia ngulik banget kopi. Bisa nggak gue ya? Pengen banget belajar sih, cuman ya udahlah. Kayaknya nggak ada kesempatan deh buat gua gitu. Iya. Ya udah. Akhirnya lewat aja. Seiring berjalannya waktu, malah keadaan yang bikin gue nyemplung ke kopi gitu. Iya. Ekonomi gue, ya udah gue cari kerja gitu. Jadi apa ya? Cuma gue non pengalaman. Nah, tapi pas lu daftar di aplikasi kerja tuh ya, pencari kerja ya, di situ emang dicarinya barista atau apa? Barista. Oh, nah lu memberanikan diri tuh, belum ada basic juga. Lu memberanikan diri. Iya. Udah gambling aja gitu. Gambling aja gitu. Awalnya daftar itu aplikasi dari gue nongkrong kagak jelas. Oke. Nih di Lawson sama Deja. Oke. Masih bintang juga. Di sini ada yang udah kuliah gitu, ada salesnya lah. Oke. Di sini ada yang udah kuliah apa ada yang udah kerja gitu. Kalau saya masih kuliah sih, masih kuliah ya boleh deh nih daftarin ini supaya nanti habis kuliah bisa langsung kerja. Ada yang nganggur nggak? Nganggur gitu. Yeah. Gua sih Kak nganggur gitu. Gua kebetulan DO drop out. Oke. Dari kampus gua gitu. Karena gua nggak ngikutin pelajaran, ngurusin ibu lagi sakit segala macam, gua nggak bisa bayar SPP. Oke. Akhirnya gua datang kampus, nggak bisa gua di blacklist DO. Ya udah, emang jalan gua kayaknya harus gua cari kerja gitu di situ. Wah di situ mau disuruh switch tuh. Zona nyaman gua mau di switch ke survive gitu. Oke. Survive. Gua akhirnya cari kerja, ketemulah di aplikasi itu. Dan pengalaman, gaji gua juga kecil pada saat itu. Gua harus ya gantiin posisi nyokap gua. Karena emang gua cuma berdua doang ya. Gantiin posisi nyokap gua pada saat itu. Gua yang jadi kerja sekarang, gua yang tanggung jawab. Iya. Jadi nge-switch ya, nge-switch. Dulu lu diurusin, sekarang lu ngurusin nyokap. Iya. Nge-switch. Nah, itu nge-switch semuanya. Oke. Positioning di rumah ini, yang tadinya kepala keluarga nyokap gua jadi gua. Yang tadinya nyokap gue yang kerja sekarang. Yang tadinya nyokap gue ngurusin gue yang ngurusin nyokap gue. Yang tadinya bersih rumah, nyokap gue yang bersih rumah. Ya nge-switch semuanya kehidupan gue di situ. Kalau titik balik gitu kehidupan lo di mana? Gue jawab di situ. Gue DO, gue nyari kerja, pengalaman, ada barista, profesinya barista, ya udah gue lamar situ dengan pengalaman. Ngelamar lah ke kantor segala macam, interview juga ngasal. Gue interview gondrong, gue agak cukur nggak apa, gondrong. Tapi alasan lu diterima apa? Karena
Menurut lu gitu ya? Ini belum Menurut gua belum tentu menurut si Mas Juna ini. Iya, gua belum nanya juga sih. Iya, lu belum nanya. Cuman yang menurut lu gua diterima. Menarik sih kayaknya, gua tanya Mas Juna Iya. menarik. Menurut lu Menurut apa? gua, menurut gua mungkin jalan Tuhan kali. Tentuan ya. Apa keinginan lu yang besar buat belajar kopi? Enggak juga ya? Enggak. Lu gambling soalnya apa aja lu geragas ya? Iya, kebutuhan juga. Kebutuhan gua. juga. Enggak. Jalan. Mungkin harus lu tanya juga sih ke Mas Juna tuh. Ntar gua tanya sih. Oh iya Mas, lu ngeliat gua kayak gimana sih? Kok lu Pada bisa? saat gua interview gitu. Iya, pada saat gue interview kok lu bisa nerima gua dan percaya gue bisa Iya, gitu. gua gondrong. Iya. Kan lu kan stranger, manusia antah berantah tiba-tiba mau jadi barista gitu kan. Nisan lagi anjing. Iya. Gotan. Gondrong udah begeng lagi. Iya. Kurus banget. Kecopet. Iya. Dan dia pasti ngeliat sesuatu di lu, makanya Iya. lu diterima. Dia pasti ngeliat sesuatu. Kayak oh bisa nih dia gitu. Oh bisa gua ajarin nih. Susah orang yang punya kayak gitu tuh. Yang maksudnya susah ditemuin. Iya. Orang bisa ngelihat potensi. Dan dia salah satu alasan lu bisa bersyukur gitu, beruntung lah, beruntung lu ketemu orang kayak dia. Itu dia. Iya, Jalannya memang. jalannya betul. Beruntung gitu. Bersyukur. Bersyukur, salah satu alasan bersyukur tuh lu ketemu orang kayak dia. Dan sampai lu tuh bisa apa namanya BNSP ya, Iya, bener. BNSP kan. Nah lu diarahin sama dia tuh, Iya. diarahin sama dia langsung. Berdua Mas Yuna, gua BNSP. Ini stepnya lu harus BNSP dulu nih biar lu punya sertifikat Iya. dan sah. Jadi lu even lu kemana pun lu udah punya BNSP lu oke gitu, proper lu. Iya. Ya, thank you banget gua Mas Yuna. Asli gokil sih. Pada saat nyokap gua meninggal juga datang dia. Oh datang dia. Datang. Support gua. Nyokap gua sakit ya, di rumah sakit datang. Datang dia. Tim gua datang. Itu 2023 ya berarti. 2023 ya. Dan dia ngajarinnya dasarnya doang. Dan lu ngulik sendiri itu ya. Apa gimana? Iya, dasar lu cari karakter lu sendiri. Berarti dia ngajarin nggak mendikte gitu ya? Enggak nyuapin. Iya nggak nyuapin. Enggak. Udah nih dasarnya begini, lu ngulik dah sesuai sama diri lu gitu ya. Dan iya lu ngulik sendiri emang. Iya, sampai lu bisa tahu berapa gram tadi tuh